Oke, kembali berjumpa dengan saya Jose Marwoto dalam program Koki Komsos Terkini. Dan kali ini masih dalam rangka 100 tahun KWI, saya mau bedah-bedah ini beberapa komisi-komisi yang ternyata melakukan karya-karya yang spektakuler, ya, karya-karya yang selama ini kita nikmati tapi kita nggak tahu ternyata ada tim atau ada sosok di belakang itu yang juga mendesain. Salah satunya yang mau kita coba wawancarai adalah dari Komisi Kata Ketik, ya, di KWI, di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan saya mengundang langsung sekretaris dari Komkat atau yang sering disingkat Komkat gitu, ya. Ada Romo Franciscus Emmanuel Dasanto atau yang terkenal dengan panggilan Romo Vesto. Apa kabar Romo Vesto? Ya, lumayan kabar baik. Terima Senang kasih. sekali Romo berkenan hadir di program Koki ini, ya. Ini Romo nih soal Komkat, Romo. Kalau boleh tahu nih sebenarnya komisi ini apa sih, Romo? Tugas dan fungsinya dalam KWI? Iya, terima kasih. Komkat itu Komisi Kata Ketik yang ada khususnya di Konferensi Wali Gereja ini. Tujuannya sebenarnya yang disampaikan dalam direktorium KWI itu tidak lain membantu wali gereja membuat kebijakan dalam bidang katekese dan merencanakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kateketik pada tingkat nasional. Yeah. Sementara yang di bawah itu kan di masing-masing kuskupan memiliki ya komisinya Komkat di tingkat kuskupan. Oke. Nah, Jadi membantu untuk mendesain katekese, ya, Romo, ya. katekese untuk kalau di KWI kita melihat secara nasional. Kalau boleh tahu Romo, sebenarnya sejarahnya dulu gimana sih, Romo? Kalau Komkat ini di KWI, Romo? dari catatan yang saya pernah lihat di Komisi Kata Ketik, itu sebenarnya sejak KWI berdiri, yaitu sekitar tahun 1924. 1924. Iya, itu sudah mulai dengan apa yang disebut itu katekismus. Nah, pada waktu itu katekismus yang diterbitkan dengan judul Katekismus van Nederlands Indi. Dan untuk katekismus bahasa-bahasa daerah, redaksinya terserah kebebasan daerah masing-masing. Itu sudah sejak tahun 1924. Ya. Itu dalam bentuk tanya jawab gitu-gitu. Ya, itu katekismus tanya jawab yang ada di dalam gereja itu. Lalu untuk Indonesia sejak tahun 1924 itu sudah mulai membumikan ini katekismus ini. Yang selanjutnya di tahun 1925 sekali lagi para wali gereja itu menyusun jadwal pengajaran katekismus sebagaimana yang sebelumnya ini tahun 2024 yang disebut katekismus dalam bahasa Melayu. Yang kemudian dipergunakan di mana-mana, sementara ada pula itu beberapa katekismus daerah sesuai yang disiapkan oleh di masing-masing tempat. Lalu juga pada waktu itu tahun 1925 untuk orang-orang Tionghoa Katolik yang tidak mengerti bahasa Belanda atau Melayu, itu disiapkan katekismus dalam bahasa Tionghoa. Itu terbitan Hong Kong sebenarnya. Itu catatan yang saya dapat dari Komisi Kata Ketik itu. Yang kemudian dalam perkembangannya sudah mulai lebih terarah memperhatikan katekese di Indonesia, karena dulu kita berkembang mulai dari katekismus itu, katekismus tanya jawab iman. Betul. Itu mendalam iman. Saya ketika kecil masih membaca tuh tanya jawab itu, pertanyaan-pertanyaan tentang kealahan, Tritunggal dan sebagainya, lalu ada jawaban-jawabannya gitu, Romo, ya. Dan kita tahun 2023 kemarin secara khusus baru merayakan 30 tahun katekismus Gereja Katolik yang dikeluarkan itu khusus untuk kita di Indonesia. Ada perubahankah dengan saat ini, Romo? Kalau
melihat saat ini perubahannya lebih kepada bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi intinya nggak berubah. Intinya, ya. Katekesenya nggak berubah. Jangan sampai berubah gitu. Ya. Nah, saya tertarik karena gini, gereja Katolik ini yang sangat tertib kan di dalam ajaran, di dalam dogma, dalam penafsiran juga itu kan nggak boleh macam-macam, nggak boleh banyak-banyak. Maksudnya bener-bener straight lah, satu penafsiran, satu pengajaran gitu. Nah, bicara soal itu Romo, bagaimana Romo dan tim juga ya mendesain katekese untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua dan sebagainya. Apakah sama atau berbeda-beda, Romo? Dari sejarah yang terjadi di KWI, kita katekese di Indonesia itu baru mulai berkembang dengan pertemuan kata-ketik kuskupan-kuskupan seluruh Indonesia yang pertama, itu sekitar tahun 1974 kalau tidak salah, yang sampai sekarang sudah 12 PKKI. Oke. Dan itu dari awal sudah mendesain itu katekese Indonesia itu adalah katekese umat. Oh. Ya, nah katekese umat itu umat, ada umat dewasa, orang muda, anak-anak dan sebagainya. Dari tema-tema yang dihasilkan oleh pertemuan-pertemuan nasional itu, lalu diharapkan di masing-masing kuskupan dijabarkan sesuai dengan situasi kuskupan. Oke. Nah, salah satu yang juga dikerjakan oleh Komkat ini Romo ya adalah mendesain pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah. Iya. Betul ya Romo? Ini gimana ceritanya Romo? Jadi kita justru berkembang dari kurikulum dari pemerintah. Okay. Pemerintah sudah sejak awal, sudah kalau tidak salah itu sejak 1947, itu sudah punya kurikulum pendidikan. Oke. Gereja pada waktu itu belum. Belum dalam arti memiliki kurikulum untuk pelajaran agama. Okay. Jadi kita bisa mengerti dulu pelajaran agama yang diajari itu ya diambil dari kitab suci saja lah, guru menceritakan aplikasinya untuk itu. Atau katekese di umat, katekis atau guru agama yang di kampung-kampung, ya ada cerita tentang Yesus, lalu aplikasi untuk hidup seperti apa. Betul. Tetapi sejak tahun 74 Gereja Indonesia, para wali gereja Indonesia akhirnya setuju untuk juga pelajaran agama harus punya kurikulum juga karena tuntutan pemerintah. Dan sejak 74 sampai sekarang kita sudah hampir 10 perubahan dalam arti perkembangan kurikulum itu. Dan setiap kurikulum kita mengikuti apa yang terjadi yang dalam pemerintah itu dengan sistem kurikulumnya. Tetapi untuk pelajaran agama itu adalah wewenang gereja. Nah, wewenang para wali gereja, para uskup. Bukan pemerintah ya? Ya, bukan pemerintah. Soal isi ajarannya itu di sana iman dan moral itu adalah tanggung jawab para uskup gereja. Nah, karena itu di Komisi Kateketi juga akan menyiapkan bahan-bahan pelajaran agama sesuai dengan apa yang diharapkan oleh gereja itu. Dan pelajaran agama yang disiapkan itu dalam tim menyiapkan sesuai dengan apa kurikulum yang dibicarakan bersama dari tahun ke tahun itu. Dan Komkat menyiapkan ya bahan pelajaran agama baik untuk tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya. Kalau boleh tahu Romo ini apa ada fase-fasenya nggak sih Romo kalau ngomongin soal katekese di dalam lembaga pendidikan? Misalnya untuk anak SD mungkin goalnya ini, untuk anak SMP goalnya ini, SMA perguruan tinggi goalnya beda-beda atau bagaimana Romo? Jadi ya itu sesuai dengan perkembangan anak. Sesuai dengan perkembangan. Jadi perkembangan anak yang SD seperti apa, SMP dengan perguruan tinggi, dan itulah yang harus diperhatikan dalam perkembangan. Memang tema-tema yang ada, yang saya tidak ingat lagi tahun berapa, tetapi sudah di dalam pelajaran agama ada 4 hal pokok yang harus selalu mendapat perhatian. Baik, Romo gini. Katekese itu kan berarti kan mencoba menerangkan juga ya iman kita berdasarkan tradisi gereja ataupun juga Alkitab, kitab suci kepada umat kita atau jemaat kita, baik dari yang anak-anak sampai yang mungkin sudah senior-senior gitu kan. Sesuatu yang tidak berubah tapi dikomunikasikan dalam zaman yang berubah. Nah,
menurut Romo nih, Komisi Kata Ketik sendiri apa sih tantangannya Romo yang saat ini dihadapi dalam kaitan untuk mengkomunikasikan itu? Sesuatu yang tidak berubah. Kan sabda Kristus nggak berubah, Alkitab nggak berubah, tradisi nggak berubah. Tapi dalam zaman yang berubah. Apa Romo tantangan yang Romo rasakan? Tantangan itu seperti kita sekarang memasuki era digital. Oke, digitalisasi. Era digitalisasi. Bagaimana katekese digital itu bisa membawa ya sesuatu yang baik bagi kehidupan iman. Kita bisa alami ketika COVID. Semua kegiatan tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, betul. Dan katekesi itu bagaimanapun perlu perjumpaan. Kita mengkomunikasikan iman kita dan kita menemukan sesuatu di sana memperkaya iman, lalu membuat kita semakin kuat dalam iman, misalnya dalam penghayatan dan sebagainya. Tetapi tantangan ketika dengan pertemuan kata ketik PKKI yang ke-10 di Bandung tahun 2010, itu sudah mulai disadari bahwa pentingnya itu media sosial ini dengan katekesi digital. Nah, ini tantangan. Komisi Kata Ketik menyadari ini. Apakah sudah membuat satu langkah atau respon terhadap perubahan digital ini? Untuk itu sudah sejak PKKI 10, Komkat melihat peluang itu dalam pertemuan itu dilihat sebagai suatu kesempatan untuk juga mulai memikirkan bahkan mulai melaksanakan. Komkat di beberapa kuskupan membuat pelatihan-pelatihan bagaimana kita berkatekesi dengan digital. Jadi bisa katekesi tentang digital, katekesi dengan digital, semuanya itu bagaimana dengan situasi seperti ini membawa perubahan dalam kehidupan umat kita dalam kaitan dengan itu. Jadi Komkas sudah memikirkan juga ya fenomena perubahan soal digital itu yang benar-benar berdampak kepada kehidupan kita ya. Betul, luar biasa. Nah, satu lagi Romo, di Komkas juga ada namanya katekis Romo nih ya. Katekis-katekis yang juga menjadi ujung tombak mereka yang di kampung-kampung, di daerah-daerah gitu ya untuk mengkomunikasikan ajaran-ajaran gereja. Ini bagaimana upaya Komkas untuk memperkuat kapasitas mereka supaya lebih hebat lagi, lebih ini relevan lagi Romo? Itu sangat penting. Katekis kita itu didampingi, diberi animasi, diberi pembinaan. Secara nasional kita menghimbau karena katekis itu ada di bawah di kuskupan. Jadi kalau kuskupan juga melalui komisi kata ketik di kuskupan punya perhatian terhadap para katekis itu sangat diharapkan. Sangat diharapkan paling kurang ada kegiatan-kegiatan rohani, ada pendampingan karena itu sangat juga dirindukan oleh para katekis kita dan karena itu di komisi kata ketik kami sudah ke-5 kali itu membuat Pernas Pertemuan Nasional Katekis yang mendatangkan para katekis lapangan dari masing-masing kuskupan ya sekedar untuk memberikan penghargaan, memberikan penguatan, diberikan semacam ya bagaimana semangat mereka supaya tetap menjadi ujung tombak yang betul-betul ya yang sangat dibutuhkan oleh gereja di lapangan. Hanya bahwa kita melihat ada banyak tempat, banyak kuskupan yang belum peduli dengan para katekis kita. Itu dia. Betul. Sebenarnya kalau menurut Romo, kita kekurangan katekis nggak sih Romo? Dengan komparasi perbandingan umat Katolik Indonesia. Kekurangannya sih menurut saya memang sangat bervariasi dengan situasi dan tempat atau keuskupan ya. Ada kemarin kita bertemu dengan katekis Uskupan Atambua misalnya, itu sekitar 1.200 katekis yang dikumpulkan untuk mengadakan kegiatan bersama. Banyak dong 1.200. 1.200 dan sangat luar biasa dan sangat saya rasa tidak ada hal yang membuat mereka tidak bisa. Mereka bisa. Dan itu juga didukung oleh Bapak Uskupnya. Dan saya rasa ini menjadi contoh untuk kuskupan-kuskupan lain. Gitu ya. Sementara ada banyak kuskupan lain, para katekis ketika kita turun ke lapangan, katekis sendiri mengeluh. Pastor Polke tidak peduli. Uskup mungkin tidak pernah tahu tentang para katekisnya. Mereka memang mengharapkan bukan soal gaji kan banyak yang tidak digaji, tetapi voluntary lah ya gitu. Volunteer. Tetapi bagaimana memberikan perhatian terhadap para katekis kita di lapangan.
Oke, menarik Sobat Konsos nih, cerita-cerita dari Romo Vesto nih. Nah, kalau kita kembali ke soal Bina Iman Romo Vesto ini, bagaimana ceritanya kalau di Bina Iman sendiri, Romo? Bina Iman itu, ya itu sesuai dengan tingkatan Bina Iman itu terus berkelanjutan. Nah, Bina Iman anak, lalu Bina Iman remaja, ya orang dewasa. Itu adalah bagian dari katekesi sebenarnya. Dan itu peran katekes di masing-masing paroki, kuskupan. Jadi komisi katekesi di KWI hanya bisa ya untuk ke lapangan itu yang punya itu adalah paroki dan kuskupan. Kalau dibutuhkan bahan atau apa, bisa banyak kuskupan, bisa saling membantu memperkaya para katekis kita dengan bahan-bahan yang ada. Dan saya melihat ada beberapa kuskupan sungguh mempersiapkan itu. Baik menyangkut tenaga, baik menyangkut bahannya, yang juga diberi pelatihan supaya bagaimana cara mendampingi anak-anak kita. Karena itu tidak selalu mudah juga. Ya. Romo ini kan sudah mau di akhir 2024 Romo ya. Kalau tahun depan kira-kira program-program apa Romo yang dari Komkat ini yang mau coba dilakukan Romo dari KWI? Kita sesuai dengan program Komkat itu sesuai juga dengan tuntutan dari komisi ini, selalu kegiatan wajib tiap tahun itu ada. Ya, selain pertemuan tingkat pengurus, tetapi juga selalu ada kegiatan animasi. Animasi bisa dari Komkat KWI, tetapi bisa juga permintaan dari bawah kita kebutuhan apa mereka yang membutuhkan. Misalnya perlu pendampingan, perlu pelatihan. Lalu yang kedua, animasi selalu ada untuk para katekis, yang menyadarkan mereka bahwa panggilan mereka itu sungguh sangat diharapkan oleh gereja. Dan baru saja kita selesai dengan Pernas Katekis. Yang kelima sekarang, sudah yang kelima. Mereka disadarkan dengan bagaimana harapan dari gereja, khususnya dari petunjuk untuk katekese di tahun 2020 sebagai petunjuk yang baru oleh Paus Fransiskus. Mereka itu adalah pendidik iman. Katekis adalah pendidik iman. Katekis adalah ingatan akan Allah, peran mereka. Nah, jadi itu perlu diberi motivasi supaya mereka sungguh-sungguh ya menghidupi spiritualitasnya, menghidupi semangatnya itu dalam karya mereka di masing-masing daerah. Nah, saya juga membaca salah satu tugas dari Komkat adalah soal pembinaan katekese kepada para calon imam, Romo. Ini gimana yang sudah dilakukan? Seingat saya itu Hari Studi Para Uskup tahun 2011 tentang katekesis. Katekese di sana sedikit dilihat bahwa para katekis kita itu seringkali mengalami kesulitan ketika ada di paroki. Padahal di paroki para pastor itu adalah katekisnya para katekis. Betul. Katekisnya para katekis. Nah, dan pengalaman kita misalnya di pendidikan calon-calon imam, rupanya bagian katekesi ini kurang mendapat tempat. Artinya kurang mendapat tempat dalam arti ya mungkin 1-2 semester aja soal katekesi. Banyak tuh teologi, kitab suci, tapi katekesinya kan kurang. Padahal katekesi itu penting menurut saya. Karena itu ternyata ketika kita mengumpulkan para dosen kata ketik di STFT calon imam ini, di lembaga-lembaga calon imam, ternyata sangat bervariasi mata kuliah untuk katekesi. Akhirnya kita Komkat coba mengumpulkan para beberapa dosen yang mengajar katekesi, menyusun silabus dan kira-kira apa saja yang perlu diajarkan di STFT para calon imam supaya sudah bisa tahu, mengerti tentang apa itu katekese. Nah, karena itu kami baru tahun kemarin sudah bisa menghasilkan buku untuk calon imam ini, yaitu dengan judul Imam dan Katekese. Imam dan Katekese. Diharapkan ya
buku itu bisa digunakan untuk para calon imam. Para calon imam bisa membaca atau bisa melihat supaya perkembangan katekese, kemudian mereka menjadi pemimpin di paroki-paroki, mendampingi para katekis dan sebagainya supaya katekese itu sungguh-sungguh hidup. Oke. Ya. Saya juga menangkap ada satu semangat atau gairah yang luar biasa di kalangan kaum awam, Romo. Untuk belajar, apa ya istilahnya tuh evangelisasi pribadi gitu ya. Belajar kitab suci itu ada kursus-kursusnya kan ya Romo ya. Bagaimana Romo menangkap momen seperti ini? Ini positif bagi gereja, bagi komisi kateketik? Itu sangat positif. Kita mendukung itu. Hanya bahwa ya kalau saya lihat lebih banyak di Jawa ya. Di Jawa, di Jakarta atau itu saya lihat itu, tapi di daerah lain belum. Okay. Saya rasa itu sesuatu yang sangat baik, yang perlu diberi bekal untuk para awam itu. Ya, karena profesional, supaya awam menjadi gitu profesional. Seperti itu yang kita harapkan supaya mereka memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dalam katekese dan tidak hanya untuk hal lain saja, tetapi juga mendapat perhatian ini. Sehingga itu saya dukung, itu baik sekali. Oke, baik. Oke, Romo, kalau misalnya ini kita ditonton oleh juga Sobat Komsos di seluruh Indonesia, kira-kira apa yang perlu kita dukung dalam doa-doa kepada komisi kateketik ini, Romo, supaya ke depan bisa lebih besar lagi, lebih relevan lagi dalam mewartakan kabar gembira ini di Indonesia? Hampir di mana-mana dalam pengalaman berkatekese, seringkali bisa kita temukan umat yang hadir dalam katekese itu sangat kurang. Oh, oke. Sangat kurang. Saya pernah ikut juga berkatekese di Jakarta ini dalam satu lingkungan. Sedikit. Dan hampir di mana-mana, baik saya ketika di Flores, di Larantuka, keluhan yang paling utama adalah yang mengikuti kegiatan katekese itu hanya ibu-ibu dan anak-anak. Oh. Bapak-bapak tidak. Bapak-bapak nggak ada. Bapak-bapak nggak ada. Alasan sibuk, alasan macam-macam. Ternyata yang menentukan itu juga lebih banyak bapak-bapak dalam hal-hal tertentu. Tetapi dalam kegiatan katekese ternyata rupanya kurang diminati. Sehingga diharapkan kalau kita ikut dalam kegiatan katekese bersama di mana saja di lingkungan, katekese ya kalau di sekolah sih gampang. Tapi katekese umat di lingkungan, kalau semua bisa ikut aktif terlibat dalam katekese, akan ada perubahan, pembaharuan hidup menggereja itu akan sangat nyata. Karena dengan berbicara bersama, kita tukar-menukar pengalaman iman, ya itu akan membantu kita dalam perkembangan gereja. Karena pada akhirnya tujuan akhir dari katekese kan pertobatan. Tujuan akhir katekese pertobatan. Ya. Jadi kalau sampai kita berkatekese sekian kali, tapi hasilnya kok sama saja, tidak ada hasil. Itu artinya bahwa katekese kita hanya sebatas ngomong-ngomong, tetapi sebenarnya katekese itu melibatkan kita untuk saling membantu mengkomunikasikan iman kita berdasarkan kita terang sabda Tuhan, kitab suci, tradisi yang membawa perubahan, membawa pembaharuan. Sehingga diharapkan itu menjadi kerinduan bahwa katekese sungguh menjadi minat, ya, menjadi sesuatu yang betul dibutuhkan oleh umat kita, sehingga semakin banyak terlibat. Dengan itu diharapkan juga membawa suatu perkembangan yang baik untuk gereja. Menarik sekali nih untuk umat Katolik di Indonesia nih Sobat Komsos. Jadi gimana katekese kita hidupkan kembali gitu kan. Jadi karena ujung dari katekese adalah pertobatan kehidupan kita supaya menjadi lebih baik lagi, dan dengan demikian gereja bertumbuh lebih pesat lagi di Indonesia. Romo Festo, terima kasih sudah mampir di program Koki. Terima kasih. Sukses untuk Komkat ke depan. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Romo Festo, sekretaris dari Komkat, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya pamit undur dan kita tetap bersama-sama terus dalam program Koki Komsos Terkini.